Oke, sebentar. Oke. Oke, sudah terlihat di kalian semua ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf tadi saya agak telat beberapa belas menit ya, 12 menit karena memang masih ada rapat. Tapi nggak apa-apa, saya sudah izin untuk keluar dulu untuk meninggalkan dulu rapatnya. Mas, terdengar nggak sih sebetulnya ada kecil ya dari handphone ya? Dengeran nggak? Sorry kalau ganggu. Udah saya jauhkan sih sebetulnya. Oke, kita mulai materi pertemuan kedua Cyber Psychology seperti yang sudah saya jelaskan pekan lalu adalah ngomongnya tentang self in cyberspace ya. Diri kita di dunia maya, di dunia ya dunia maya ya, di internet gitu. Oke. Mungkin yang baru masuk tadi Febianti, selamat datang. Saya Aisyah Shihab, biasa dipanggil Mbak Caca, mengajar mata kuliah Cyber Psychology ini dan basic ilmu saya sebenarnya psikologi perkembangan ya, jadinya mungkin kita juga akan banyak bahas dari sisi perkembangan ya. Tapi di luar perkembangan juga ngomongin cyber psychology juga nanti akan kita bahas ya dari berbagai sudut pandang psikologi ya, dari psikologi sosial, psikologi industri organisasi, pendidikan dan lain-lain di selama mata kuliah ini berlangsung ya. Oke, ini saya mulai tentang psikologi di dunia maya. Saya perlihatkan dua identitas saya di dunia nyata saya wujudkan via KTP ini. Nama saya ditulis di KTP itu, ini waktu tahun 2011 saya baru lulus S1, jadi waktu itu baru KTP elektronik ya. Nama saya tulis hanya Aisyah karena di akte kelahiran saya pun hanya tertulisnya Aisyah gitu. Jadi marga saya tidak dituliskan di identitas kenegaraan, KTP, akte kelahiran gitu-gitu ya. Keluarga kami memang tidak menuliskan marga di identitas gitu. Tapi begitu ada di dunia maya, saya menuliskan nama marga saya di dunia maya. Kenapa gitu ya? Ini akun Instagram saya. Karena dan ada nama tengah ya, sebetulnya nama panjang saya Aisyah Rizkia Shihab, tapi tidak dimasukkan oleh orang tua saya ke akte kelahiran ya. Kalau mau sedikit cerita, dulu tuh masih agak gimana ya, ada beberapa cerita gitu ya kenapa Rizkiahnya nggak dimasukin. Ada antara abah sama mama itu masih belum sepakat pakai Rizkiah atau pakai Rizkiah gitu ya. Itu pakai Z pakai F itu agak sedikit berbeda ya. Rizkiah itu artinya kan perempuannya banyak rizkinya ya, rezekinya gitu. Tapi kalau Rizkiah perempuan yang punya banyak teman gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab perbedaan huruf sedikit aja ya, mungkin dalam bahasa lain juga gitu, itu bisa artinya bisa berbeda gitu ya. Dari mama maunya pakai Z Rizky gitu, dari abah maunya pakai F Rizky ya gitu, tapi akhirnya belum sepakat dan waktu itu ya udah Aisyah aja dulu deh dimasukin. Akhirnya di akte kelahiran pun cuma Aisyah yang tertulis gitu, di ijazah hanya Aisyah. Nah di KTP pun akhirnya hanya Aisyah gitu. Tapi begitu saya memasuki dunia maya gitu ya, mungkin kalian juga banyak yang tahu Aisyah adalah salah satu nama yang cukup umum. Di kelas ini aja ada Aisyah Santi ya, di 2020 kalau nggak salah ada Aisyah Sinta gitu. Aisyah Santi, Aisyah Sinta. Di angkatan kalau nggak salah 2019 juga ada yang namanya Aisyah ya. Banyak sekali yang bernama Aisyah gitu. Dengan berbagai ejaan, di Indonesia umumnya ejaannya AISYAH gitu.
Dan menurut saya itu sangat umum, wajar kita sebagai individu pengen kita tuh pengennya unik, kita tuh pengen berbeda, kita nggak pengen kita lihat apa istilahnya kalau terlalu banyak orang gitu, sama seperti banyak orang gitu kan. Nah, apalagi di dunia maya gitu, cari Aisyah ya ribuan, puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu itu bakalan ketemu gitu kan dengan nama seperti itu. Akhirnya ketika saya membuat akun Friendster ya, zaman awal tuh ya, Friendster tahun 2000, saya SMA ya Friendster gitu. Ya saya pakai marga ya, saya pakai nama marga. Waktu itu penulisan nama marga saya pun sebetulnya juga beragam karena dalam tulisan Arab shin h besar alif ba gitu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu di bahasa Indonesia kan ada yang nulisnya SHA, SHI gitu ya. Sahab itu bisa tulis SHA, SHI, SYI gitu ya. Bahkan teman saya ada yang pernah pakai CHA gitu. Ya saya beranggapan sebetulnya sih ya sebetulnya sama aja, itu cuma beda penulisan ejaan aja. Kalau pakai SH itu ejaan lama, ejaan Indonesia lama. Kalau pakai SY ejaan Indonesia yang baru gitu kan. Untuk shin, untuk huruf shin. Dan saya merujuk pada Quraisy Shihab, walaupun dia masih pakai ejaan, beliau pakai ejaan lama ya SH ya, tapi pakai I bukan pakai A, karena asal usulnya memang harusnya pakai I dari Shihabuddin gitu ya, dari tapi banyak yang memang di Indonesia jadinya SHA Shihab. Jadi ya saya sebetulnya kayak gitu sih. Jadi ada patokannya kenapa saya pakai Shihab, karena pengen ya benar-benar ya menambahkan nama itu kan berarti mempersempit ya, nggak ribuan Aisyah lagi, mungkin Aisyah Shihab ada banyak gitu, Aisyah Shihab gitu. Saya juga punya junior dengan nama dan marga yang sama dulu, tapi dia tulisnya Aisyah Shihab pakai SHA gitu. Dulu juga waktu sekolah saya juga pernah ditulis seperti itu. Ya akhirnya saya pikir ya udah pakai ejaan baru, pakai I gitu. Dan kalau di googling itu hampir nggak ada selain saya gitu, Aisyah Shihab gitu ya. Tadinya mau pakai tulis R-nya juga nggak ya gitu, terutama kalau di dunia akademik gitu ya, itu butuh banget untuk penulisan artikel ilmiah, ketika nulis jurnal. Kalau Aisyah doang tuh too many Aisyah in this world gitu, jadi udah gitu kadang singkatnya cuma A doang kalau namanya satu kata gitu kan, aneh ya. Saya ada jurnal saya yang waktu itu masih cuma pakai nama Aisyah gitu, akhirnya kalau ditulis itu cuma A doang, jadi seakan-akan nggak ada. Jadi seakan-akan kalau ditulis merujuk ke nama penulis yang keduanya, padahal ya saya penulis pertamanya gitu ya. Saya pikir oke, baiklah, harus 2 kata minimal gitu ya, udah deh. Sejak itu ya setidaknya saya nulis Aisyah Shihab ya di dunia maya. Masih bisa diubah, nggak terlalu susah ya untuk mengubah nama di dunia maya, dibanding kalau saya mau ganti nama di dunia nyata, saya mau tambahin marga itu kan berarti saya harus ke kantor kependudukan gitu ya, mungkin ngurusnya dari RT RW lurah sampai ke, waktu itu saya sempat sih udah mau nyari tahu itu sampai harus ke kantor wali kota gitu, ribet gitu. Jadi ya sudah, akhirnya di dunia maya ini saya nulis nama saya lebih lengkap gitu dengan nama panggilan saya, contohnya di Instagram ini begitu ya. Jadi ada perbedaan antara saya di dunia nyata dan saya di dunia maya dari sisi nama gitu. Nama saya lebih lengkap di dunia maya. Ini contohnya saya ya. Nah, nanti kita ngobrol tentang, mungkin kalian bisa merenungkan nih, tadi saya mau pakai Mentimeter tapi nggak tahu kenapa ya dari kemarin saya nggak bisa masuk Mentimeter. Untuk sedikit survei gitu mengenai diri kalian juga, beda nggak sih kalian gitu di dunia maya sama di dunia nyata? Nah, sebelum ngomongin lebih lanjut, kita kan harus tahu sendiri tentang self ya, self in cyberspace gitu. Self itu sendiri apa gitu. Nah, kalau cyberspace-nya kan kemarin kita udah belajar ya,
udah kenalan lah waktu kita ngomongin di pertemuan 1 cyber psychology gitu ya. Oke, kalau ngomongin self, nggak bisa lepas dari identitas, dari identity. Apa sih self? Apa sih identity? Di buku ini, di buku cyber psychology ya, ini ditulis bahwa self and identity itu bisa saja interchangeable, bisa saling self sama dengan identity, identity sama dengan self gitu, bisa ditukar, bisa merujuk ke hal yang sama gitu, bisa saling substitusi gitu, saling ngomongin self sama dengan ngomongin identitas ya, iya gitu. Ada ahli yang ngomong bahwa itu adalah kedua hal yang sama sehingga bisa ditukar gitu, saling bisa substitusi. Tapi ada yang bilang enggak, self dan identitas itu adalah suatu hal yang berbeda gitu. Ya. Ini saya lihat dari kamus Merriam-Webster, definisi self salah satunya adalah an individual's typically character or behavior. Jadi kekhasan, tipe khusus, karakter khusus, perilaku khusus mengenai diri seseorang gitu ya. Mengenai individu, mengenai seseorang gitu. Kan kalau di bahasa Indonesia self itu diri, ya diri maksudnya apa? Sesuatu yang sangat spesifik tentang individu itu, karakternya, kita ngelihat karakternya, kita ngelihat perilakunya, gitu, kita ngelihat sifatnya, ya. Nah, kalau menurut Erikson, identity comprise a consistent set of attitudes and values about oneself. Jadi kalau di sini Erikson bilangnya, kalau pakai teori Erikson ya, itu tuh satu set, suatu paket gitu mengenai sikap dan nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, gitu ya. McAdams bilang identity itu personal myths, ya, kayak pemikiran individu yang atau cerita yang individu itu buat tentang dirinya sendiri, gitu, ya, yang dia bawa gitu ya dari berbagai macam bagian gitu untuk akhirnya jadi suatu kesatuan mengenai tentang hidup mereka gitu, mulai dari mereka lahir, mereka bisa berpikir, mereka bisa mengingat siapa diri mereka, terus akhirnya masuk sekolah mana, masuk kuliah mana, itu tuh membentuk identitas gitu. Ya, nikah sama siapa, punya anak siapa, dan segala macam, kerja di mana, itu adalah pembentukan identitas gitu. Dan kalau pakai bahasa Inggris kan self itu dibedakan jadi dua ya, sebagai subjek atau sebagai objek gitu. I dan me itu agak sedikit berbeda gitu. Banyak bahasa, bukan cuma bahasa Inggris ya, bahasa Arab, bahasa Jerman, saya tahu lagi bahasa Prancis gitu ya. Saya pernah belajar bahasa Mesir kuno, itu juga gitu. Kebanyakan bahasa membedakan subjek saya membedakan saya menjadi dua hal, sebagai subjek, sebagai pelaku yang melakukan sesuatu gitu ya, dan sebagai objek yang diberi perlakuan. Kalau dalam bahasa Inggris kan bedanya I sama me gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia enggak ya, hampir enggak berbeda. Misalnya saya minum, saya sebagai subjek, saya minum segelas air. Itu saya sebagai subjek, tapi air ini diminum oleh saya sebagai objek. Salah kalimatnya nggak gitu kalau objek. Apa ya? Diminum saya, nggak pakai oleh ya, diminum saya. Ya. Itu tetap air ya, air yang objeknya ya. Ya kepada saya gitu ya, itu kan objek. Ya. Saya menulis surat untuk misalnya siapa? Balgis menulis surat untuk saya. Saya adalah objeknya. Penulis suratnya adalah Balgis. Subjeknya adalah Balgis gitu kan. Tapi kalau saya menulis surat untuk Balgis, saya sebagai subjek kayak gitu kan. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kan sama-sama saya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan beda. Ya, I write a letter to Balgis atau Balgis write letter to me, kan jadi beda, I sama me gitu ya.
Jadi self itu ya karena sebagian besar bahasa itu membedakan jadi subjek dan objek, jadi ya sebetulnya self itu juga bisa sebagai subjek dan bisa sebagai objek gitu. Nah, kalau ngomongin self, aduh banyak banget ya. Self mungkin kalian sudah banyak tahu, ada self image, ada self concept, self esteem, self efficacy, self actualization, self care, self love, self apa lagi, macam-macam ya, gitu. Bahkan ya di teori-teori psikologi ya udah banyak tentang self ini sendiri juga. Tadinya kan banyak semuanya pro gitu ya, tapi sekarang kayak misalkan self care atau self love gitu, udah banyak juga yang kontranya. Apa-apa self love itu terlalu narsis atau terlalu egois nggak sih, nggak merhatiin orang lain misalnya. Ada aja pendapat yang seperti itu kan. Oke, balik ke situ, balik ke teori tentang self ini biasanya kalau di psikologi sosial ya, psikologi sosial yang ngomongin tentang self, karena sebelum kita melihat tentang sosial kita harus tahu dulu tentang individu gitu ya. Atau kalau saya biasanya neranginnya pas remaja, pas saya nerangin tentang tahapan perkembangan remaja, karena di situ kan tugasnya adalah mengenali identitasnya, pembentukan identitasnya. Maka baru ngomongin tentang self-nya di situ. Kayak ada self image atau ada banyak yang ngomongnya lebih ke body image gitu ya, karena self image ini memang merujuk tentang bagaimana individu memandang atau menggambarkan tentang dirinya. Kalau kita ngomongin pemandang, menggambarkan, berarti wujud yang physically, yang kelihatan fisik ya, berarti memang lebih ke arah tubuh, ke arah penampilan gitu. Ya itu self image. Oh saya warna rambutnya hitam. Oh saya warna kulitnya gelap. Oh saya bertubuh kurus, bertubuh gemuk, kayak gitu-gitu. Oh saya suka berpakaian. Oh saya berjilbab. Oh saya berkacamata, kayak gitu. Oh saya lagi ada jerawat. Oh saya suka pakai baju yang tomboy misalnya. Bagaimana saya menggambarkan tentang diri saya. Itu self image ya. Nah, terus kan kita nggak cuma ngelihat sesuatu yang tampak mata aja kan. Kita kan mengetahui atau merasakan tentang diri kita tuh bukan cuma yang kelihatan secara kasat mata aja, tapi juga apa yang nggak kelihatan juga kita tahu, kita berpikir tentang itu, kita ngerasain itu. Nah, bukan cuma sekedar fisik kan, diri kita tuh bukan cuma sekedar fisik gitu, tapi juga apa yang ada di dalam fisik itu gitu, kepikiran, perasaan. Nah, maka kemudian ada tentang self concept gitu ya. Jadi kalau paling dasar kita ngomongin, bukan paling dasar ya, awal-awal pasti kita ngomongin adalah self image, karena yang kelihatan duluan nih, yang konkret gitu ya. Kenapa yang konkret yang diomongin duluan ya? Kalau berdasarkan teori perkembangan kognitif, ya individu itu kan ketika mulai mampu berpikir secara tahapan berpikir kognitif yang lebih dulu muncul adalah berpikir secara konkret, baru yang terakhir abstrak gitu kan. Makanya yang konkret dibahas lebih dulu gitu. Self image itu dibahas duluan. Kemudian baru sesuatu yang abstrak, self concept nih. Bagaimana kita berpikir tentang diri kita. Bukan cuma sekedar saya warna kulitnya apa, saya bentuk hidungnya gimana, saya tinggi atau pendek, kayak gitu. Tapi saya itu berpikir bahwa selain fisik gitu. Oh, saya hobinya membaca. Oh, saya hobinya berenang. Ya, saya suka matematika. Oh, saya nggak suka matematika, gitu. Ya. Oh, saya senang nih ada di ruangan ini. Oh, saya nggak suka di ruangan itu, kayak gitu-gitu. Ya. Secara umum, secara menyeluruh gitu. Pemikiran tentang diri kita. Oke. Saya cocok nih berteman sama si A. Oh, saya nggak cocok berteman, nggak satu vibe gitu kalau istilah generasi Z ya.
udah nggak satu vibe sama si Z kayak gitu-gitu misalnya. Nah, kemudian self esteem. Kalau dulu ada istilah percaya diri ya, self confidence. Tapi kalau kalian googling sekarang, hampir nggak. Oke, mungkin istilah self confidence masih ada, tapi kalau kalian cari alat ukur self confidence sudah nggak ada. Ya, udah kurang tepat tuh istilah percaya diri atau confidence questionnaire gitu, kayak udah nggak ada gitu, udah nggak berlaku sejak Rosenberg tahun 1960-an sih sebetulnya ya, itu membuat teori tentang self esteem. Self esteem itu menilai seberapa berharganya kita. Kalau tadi kan self concept kita tahu, saya tahu nih saya nggak suka matematik, atau saya nggak suka fisika, saya sukanya psikologi, misalnya kayak gitu. Terus kalau saya nggak suka matematik, terus saya tuh bego apa enggak sih? Ya gitu. Dengan saya nggak suka matematik terus saya bego gitu, berarti nah itu dia menilai dirinya sendiri. Sorry, saya bukan maksud berkata-kata kasar ya, tapi itu bagaimana individu menilai dirinya sendiri. Atau enggak, saya nggak suka matematika tapi saya pintar di bahasa, bukan berarti saya bego kok, emang itu bukan bidang saya aja, saya masih saya jago kok nulis puisi, saya jago kok bikin novel berlembar-lembar dan laku gitu ya. Gitu misalnya, banyak yang suka cerita saya, berarti saya pintar kok gitu. Nah, itu bagaimana dia menilai dirinya sendiri. Oke, memang tubuh saya kelebihan berat badan gitu, tapi bukan berarti saya nggak cantik. Saya tetap bisa berpenampilan menarik dengan kelebihan berat badan seperti ini. Saya tetap bisa mampu memperlihatkan bahwa orang-orang banyak yang follow saya, kalau keadaan sekarang ya, banyak orang yang tetap mau berteman dengan saya begini ya gitu. Nah, saya punya nilai yang oke kok, saya banyak teman dibandingkan sama orang-orang lain yang mungkin lebih kurus dari saya, tapi ternyata saya lebih baik gitu misalnya. Nah, itu bagaimana dia menilai dirinya sendiri. Gitu. Ya. Ya bisa positif bisa negatif. Kalau dia ada aja sih orang yang udah secantik apapun gitu ya, udah sesukses apapun, tapi dia ngerasa bahwa enggak, masih banyak orang yang lebih bagus dari gue tuh serendah itu kayak gitu. Berarti self esteem-nya negatif gitu, self esteem-nya rendah ya. Walaupun mungkin di pikiran orang lain, oh nih orang udah perfect banget deh gitu. Tapi kan ada aja yang udah perfect apapun, tetap aja ngerasa bahwa dirinya harga dia menilai dirinya sendiri rendah gitu ya. Nah, atau kebalikannya, mungkin di mata orang lain dia kurang ini kurang itu dan segala macam, tapi dia bisa menilai dirinya positif gitu ya. Atau ada juga yang ya di mata orang lain mungkin dirinya kurang oke, terus dia menilai hal yang sama, jadi self esteem-nya juga rendah kayak gitu ya. Nah, terus self efficacy beda, makanya tadi saya bilang nggak bisa lagi kita ngomongin confidence, karena percaya diri itu percaya diri yang gimana. Kalau percaya diri mengenai sesuatu yang ada di diri kita langsung, bagaimana kita menilai diri kita sendiri dan bagaimana diri kita itu dibandingkan dengan orang lain, itu self esteem. Tapi kalau yakin dengan apa yang bisa kita lakukan, itu self efficacy. Saya yakin saya bisa lulus cyber psychology dengan nilai A. Gitu. Itu self efficacy. Saya yakin dengan kemampuan saya di bidang bahasa. Itu self efficacy. Ya, saya yakin saya bisa menyelesaikan tugas ini dalam waktu 2 jam. Self efficacy. Walaupun bos saya menghina-hina saya, kerjaan saya lelet, kerjaan saya jelek hasilnya dan segala macam, nggak memuaskan, tapi menurut saya ini saya udah berikan yang bagus kok, ini sudah berikan yang terbaik gitu. Toh orang lain juga bilangnya bagus, dia aja tuh, berarti itu self efficacy-nya positif gitu ya. Ya itu self efficacy. Jadi
keyakinan untuk melakukan sesuatu, bahwa kita bisa melakukan sesuatu, atau ya keyakinan itu ya berarti bisa juga enggak ya. Saya nggak yakin. Nih misalkan, kenapa nggak bisa berenang? Ya kayaknya gue nggak bisa deh, gitu. Udah ngerasa gitu. Ya itu juga self efficacy-nya rendah berarti untuk bidang itu, gitu. Ya, oke. Paham ya, jadi bisa dibedain ya self esteem, self efficacy gitu ya. Terus self aktualisasi ini kan pakai teorinya Maslow ya, puncaknya needs gitu ya. Kalau menurut teorinya Maslow adalah ketika seseorang sudah mencapai aktualisasi diri ya. Jadi dia sudah merasa punya semuanya, sudah mendapatkan apapun itu dari kebutuhan basic needs ya. Udah merasa bahwa tercukupi semua kebutuhannya, dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama dia, rasa aman, terus sudah gitu self esteem-nya juga oke gitu. Terus sudah gitu dia sudah memenuhi, sudah melengkapi semua kemampuan yang dia rasa dia bisa lakukan di dunia ini, pokoknya sudah mengalami aktualisasi gitu. Ya sudah sangat menghargai dirinya, menghargai kehidupannya, gitu. Ya, itu self aktualisasi. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan ya. Tadi ada chat, siapakah ini yang chat? Oke, aman. Oke. Sorry. Nah, terus mengenai identitas, tadi udah ngomongin self, terus sekarang ngomongin identitas. Ya, identitas merupakan pemikiran dan perasaan individu mengenai siapa dirinya. Ini paling mirip berarti ke self concept ya, identitas itu ya. Tentang self tapi lebih ke self concept. Jadi pemikiran dan perasaan individu mengenai dirinya, dan itu terkait dengan kalau kita ngomongin identitas itu mengenai diri kita tuh ada apa aja sih. Kalau self tadi kan umum ya, tapi kalau begitu di identitas apa aja nih? Misalnya ini ada teori, ada gambar the gingerbread person gitu ya, tentang penampilan kita aja nih, tentang fisik kita aja itu ada identity, ada orientation, ada sex, ada expression ya. Mengenai gender ya, ini ngomongin gender aja ya, ada gender identity, ada gender expression, ada biological sex sama sexual orientation ya. Kalau gender identity, pemikiran kita itu perempuan atau laki-laki ya. Kita itu wanita atau pria, perempuan dan wanita, laki-laki dan pria itu sama ya, masih sama, itu masih identitas ya. Oke. Sebelum ke situ, lebih tepatnya ke biological sex dulu deh. Agak susah kalau ngomonginnya dari identity, jadi gender identity. Dari paling dasar yang diberikan Tuhan untuk kita, ya, ornamen yang melekat pada tubuh kita, gampangnya gitu deh. Itu di biological sex. Kalau dalam bahasa Inggrisnya female atau male, kalau bahasa Indonesianya agak aneh, betina atau jantan ya. Maksudnya betina atau jantan, ya jadi kayak betina jantan kan untuk hewan Mbak gitu ya. Nah itu dalam bahasa Indonesia kaitannya dengan biological sex itu memang jadi mengalami pluralisasi ya kalau nggak salah. Ada yang tahu bahasa Indonesia mengalami kata tersebut mengalami istilah yang dipersempit dan jadi kayak diturunkan ya. Padahal betina atau jantan itu harusnya menyeluruh pada semua makhluk hidup gitu ya, yang memiliki organ kelamin tertentu gitu. Tapi ya untuk female atau male kan kalau dalam bahasa Inggris itu berlaku untuk semua organisme yang punya dua jenis yang terdiri atas dua jenis kelamin gitu ya. Nah, female itu kalau dia punya kromosom XX, punya organ vagina, rahim, ya, ovarium gitu. Nah, berarti dia perempuan. Jadi kalau kita ngomongin, kalian udah pernah ngambil psikologi Val ya sama saya ya, atau biopsychology, itu
ada organ kelamin itu ada dua ya, bagian luar dan bagian dalam. Kalau bagian luarnya itu vagina ya, terus sampai ke ya bagian-bagiannya, dan kalau bagian dalam itu mulai dari leher rahim, ovarium ya gitu. Nah, leher rahim itu cervix ya, rahim itu uterus dan ovarium gitu, atau indung telur bahasa Indonesianya. Jadi dari organ luar itu memang kelihatan dia punya vagina, di dalamnya pun ternyata dia punya organ vagina, organ rahim dan ovarium tadi gitu. Sementara kalau laki-laki, ini saya harus dijelasin kayak gitu karena ada interseksnya, ada yang diantaranya ya. Sementara kalau jantan atau male, dia kromosomnya XY, berarti organ kelamin luarnya terlihat adalah penis dan testisnya. Bagian dalamnya itu berarti ada vas deferens gitu ya, ada bagian apa sih untuk di dalam testis itu ada vesicula spinalis gitu ya, untuk memproduksi spermanya kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau ada individu-individu yang di antaranya, di tengah-tengah, ini yang namanya intersex ya. Mungkin organ kelamin luarnya terlihat seperti vagina karena tidak ada penisnya ya. Kan dokter begitu bayi lahir dilihat tidak ada penisnya, maka dianggapnya itu vagina gitu. Jadi kelihatan dari luar vagina, ada lubang untuk pipisnya gitu, tapi ternyata organ kelamin dalamnya bukan rahim, bukan ovarium gitu. Malah di situ testisnya ada di dalam, nggak keluar gitu ya. Dan bisa juga itu berbagai, bisa juga kebalikannya, ada yang kelihatan organ kelaminnya kayak penis gitu, tapi ternyata di dalamnya rahim, ovarium. Itu ada banyak banget ya kelainan seperti itu, ada banyak jenisnya gitu. Itu baru berdasarkan organ ya. Ada juga yang kromosomnya, kalau female kan XX, kalau male XY. Tapi ada yang kromosom, berarti kalau female punya 2X, nggak punya Y sama sekali. Kalau male punya 1X, 1Y. Kan gitu. Jadi perbedaan utama female dan male adalah berapa jumlah X-nya. Kalau punya 2X female, kalau punya 1X male, kayak gitu. Tapi ada individu yang kromosomnya X0, cuman punya 1X. Lah, tadi kan kalau 1X male dong. Berarti dia female atau male? Gitu. Ini dia mengalami sindrom Turner ya namanya kalau itunya ya, abnormalitasnya. Ternyata dia ternyata punya rahim, punya ovari kayak gitu. Jadi dia female harusnya, tapi tampak luarnya kayak laki-laki, kayak male. Nah, itu individu yang intersex. Atau ada juga yang XXY. Lah punya 2X kan tadi female dong harusnya, tapi ada Y, berarti dia male dong. Nah, tampak luarnya kayak perempuan, tapi organ kelamin dalamnya itu laki-laki. Nah, itu yang namanya intersex. Ya, itu berdasarkan biological sex. Jadi ada 3, female, intersex, dan male. Intersex itu bagi-bagi ada banyak macam-macamnya, ya. Yang tadi saya cepat jelaskan. Kita nggak usah ngomongin terlalu spesifik karena ini panjang lebar kalau ngomongin itu ya. Di abnormalitas juga banyak ngomongin itu ya. Terus dari biological sex itu sangat mempengaruhi ke gender identity kita. Oke, saya kromosomnya XX, saya punya vagina, punya ovari, berarti secara biological sex saya female, gitu ya. Terus, tapi apakah saya berpikir bahwa saya juga perempuan? Nah, gitu. Jadi gender identity itu
saya berpikir saya perempuan dengan organ seksual dan kromosom seksual saya menunjukkan ke female. Tuh. Atau saya kromosomnya XY, saya punya testis dan penis, secara biological sex saya adalah male, maka saya juga berpikir bahwa saya adalah laki-laki. Saya berpikir saya laki-laki itu identitas saya. Ya, tapi bisa nggak kebalikannya? Ya, organ kelamin saya punya ovari, saya punya rahim, kromosom seks saya XX, tapi saya berpikir saya adalah laki-laki. Bisa. Ya. Itu gender identity yang dia jadinya transgender atau transsex. Ya. Transgender kalau dia belum mengubah jenis kelaminnya. Bisa dipahami ya, ini anak-anak psikologi harusnya jangan kebalikan ya. Kalau transgender itu untuk orang-orang yang trans. Trans itu artinya silang gitu. Kebalikannya, ya. Secara biological sex atau secara jenis kelamin dia adalah betina atau female, tapi dia berpikir bahwa dia adalah laki-laki. Itu transgender. Atau ada yang secara biological sex dia adalah jantan, male, tapi dia berpikir dia adalah perempuan. Itu transgender. Ya, oke. Transgender dia baru berpikir, ya, bahwa saya ada di tubuh yang salah. Ya memang sih saya punya penis, tapi saya rasa saya tuh perempuan, saya tuh lebih sensitif, saya itu ya saya percaya bahwa diri saya ini lahir di tubuh yang salah. Saya itu lebih suka pekerjaan-pekerjaan perempuan, hobi-hobi perempuan. Saya itu merasa saya perempuan. Nah, gitu. Oke. Tapi kalau dia sudah mengubah jenis kelaminnya, ya dengan operasi, dengan penambahan hormon dan segala macam, maka dia jadi transsex. Bukan sekedar transgender, karena transgender itu baru berpikirnya identitasnya. Tapi kalau sudah beda dengan intersex ya, tolong dipahami beda dengan intersex gitu. Ya. Kalau intersex memang secara alami dia punya kelainan. Ya, dari lahir dia memang punya kelainan XX, Y, X0 atau saya lupa deh. Ada tuh kelainannya. Jadi kayak bayi yang lahir dia kayak punya semacam kalau di psikologi faal saya pernah ngejelasin ya waktu bahas reproduksi gitu, dia kayak punya semacam penis tapi setelah dia perempuan gitu. Itu kayak daging aja tumbuh, itu yang kayak penisnya itu nggak berfungsi apapun gitu ya. Nah, atau ya ada juga yang penisnya nggak turun jadi kelihatannya kayak vagina gitu ya, jadi nggak keluar dari perut gitu pada saat dilahirkan ibunya, penisnya itu nggak keluar dari si perutnya, penis sama testisnya, jadi kelihatannya kayak vagina gitu. Nah, itu intersex ya, beda dengan transsex. Kalau transsex dia mengubah, dia operasi, dia pakai hormon apa segala macam ya gitu ya. Oke. Nah, terus ada juga gender expression. Kalau gender expression ini belum tentu ya. Ini makanya ini belum tentu. Nah, kita sebagai orang psikologi jangan menyamaratakan ya bahwa dandanannya kayak cewek, gay nih kayak gitu. Trans nih gitu. Belum tentu ya. Jangan, itu berbeda. Itu sesuatu yang benar-benar nggak bisa kita samaratakan gitu ya. Kemudian gender expression. Ya, dengan organ tubuhnya female, dengan berpikiran dia adalah perempuan, woman, gitu. Terus dia suka pakai rok, ya, dia suka pakai baju-baju yang girly, ya, suka dandan, kayak gitu. Itu berarti dia feminin. Ya. Tapi ada nggak? Oke, dia tahu dia female, dia biological sex-nya female, dia tahu, dia berpikiran bahwa dia oke, saya perempuan, tapi
ya, aduh ribet ya dandan kayak cewek tuh gitu lama gitu. Gue lebih suka pakai celana, gue lebih suka pakai kaos gitu. Gue lebih suka rambut pendek. Dia maskulin, tomboy, dia maskulin. Bisa dong, nggak apa-apa juga kan? Gitu. Ya. Tapi yang cowok juga gitu. Ya, oke dia male secara biologically, dia juga tahu dia berpikiran bahwa dia laki-laki, tapi dia suka merawat tubuh, suka pakai skincare, suka kukunya rapi gitu ya, suka ya wangi, pakai parfum segala macam. Kita biasanya bilangnya metrosex gitu ya. Jadi cenderung ke feminin. Atau dia suka pekerjaan-pekerjaan perempuan gitu. Wah, rapi dia ngejahitnya apa segala macam, masak atau kayak gitu-gitu. Ya nggak apa-apa juga kan? Atau ya kayak dia gaya cowok, dia cowok banget kayak gitu ya, maskulin, bisa juga. Atau di tengah-tengah, androgynes, ya tidak terlalu memperlihatkan. Oh ya saya lupa, yang di tengah, sorry. Tadi pas gender identity juga bukan cuman mereka trans ya, tadi kan saya ngejelasinnya yang trans ya, tapi ada juga yang queer. Queer tuh dia tidak mendefinisikan dirinya apa. Saya bukan perempuan, saya bukan laki-laki. Ada yang tahu nggak? Ada YouTuber yang setahun 2 tahun ini tenar ya? Siapa sih? Aduh, saya lupa namanya. Ada yang tahu? Ada yang kenal? Ada yang pernah nonton? Halo? Nggak tahu, Mbak. Nggak tahu. Laki-laki atau perempuan bahasanya banyak deh. Queer, basicnya dia laki-laki. Lucinta Luna kali, Mbak. Bukan. Kalau Lucinta Luna trans. Aduh, namanya saya juga lupa kan. Aduh, siapa sih? Bradman Rock itu kan juga queer, Mbak. Siapa? Bradman Rock. Mbak familiar nggak ya sama namanya? Enggak tahu. Tapi kalau queer dia tidak mendefinisikan dia tuh perempuan atau laki-laki. Kalau Lucinta Luna kan dia mendefinisikan dia perempuan. Ya, jadi di tengah-tengah gitu dia jenis kelaminnya apa? Nggak ada. Dia bilang dia nggak ada jenis kelamin juga queer tuh. Ya. Sorry, bukan jenis kelamin. Dia bukan jenis kelamin tuh ngomongin biological sex. Dia lo perempuan atau laki-laki? Nggak ada gitu. Others. Dan Lucy others. Jeffree Star, Mbak. Jeffree Star ya? Iya, dia tidak mendefinisikan gendernya. Nah, ya kayak gitu. Itu queer, ya. Oke. Nah, terus di gender expression juga gitu. Ada yang androgyny. Androgyny itu ya dia biasa aja, dia tidak mengekspresikan dirinya perempuan atau berpakaian feminin atau berpakaian maskulin. Ya nggak pernah, ya maksudnya biasa ya santai aja gitu, maksudnya nggak yang harus pakai rok. Kalau perempuan nggak harus pakai rok, ya bisa pakai rok, bisa pakai celana kayak gitu ya, maksudnya ya biasa aja gitu ya, tidak terlalu modis ya. Boleh nanya nggak, Mbak? Ya bagus. Jadi belum lama ini saya tuh ada nonton video mengenai itu kan, Mbak. Menurut Mbak itu masih relevan nggak sih dengan masa kini yang sebenarnya tuh kayak apa yang seseorang pakai, apa yang seseorang mau lakukan, itu tidak lagi dianggap feminin atau maskulin gitu. Jadi kan sekarang istilahnya kalau misalnya ada selebgram laki-laki yang suka make up gitu nih, Mbak. Ketika dia ditanya gitu, dia jawabnya itu sejak kapan, siapa yang menentukan make up itu terdefinisi untuk perempuan dan siapa yang menentukan rok itu terdefinisi untuk perempuan. Dia malah ngebalikinnya gitu, Mbak. Nah, menurut Mbak gimana? Ya, itu kalau menurut saya, oke. Ya, yang mendefinisikan itu kan, makanya identitas itu nggak bisa nanti, kita ngomongin identitas itu nggak bisa kita berdiri sendiri. Identitas itu adalah grup sosial. Gitu. Kalau ngomongin kalau di sosial kan identitas itu adalah bagian dari sosial. Siapa yang menentukan bahwa rok itu untuk perempuan? Lingkungan sosialnya, lingkungan sosial di masyarakat itu. Kalau lingkungan sosialnya orang Skotlandia, mereka cowok pakai rok kok, kayak gitu kan.
ya. Jadi yang menentukan adalah lingkungan sosialnya. Dan kalau misalnya berdasarkan tanggapan saya dengan pernyataan dia, ya saat ini kan semua orang bebas mengekspresikan dirinya sendiri, dan tapi ya gitu ya, dengan dunia, dan ini makanya di dunia maya ini semua orang pengen mengekspresikan dirinya sendiri, nggak mau dikritik orang, tapi ngeritik orang lain. Ya, banyak apa tuh social justice warrior ya, SJW gitu. Nah, SJW-nya sendiri tadinya, dan itu kalau menurut saya kenapa begitu? Karena memang ada tekanan sosial gitu. Kenapa? Ini juga ngaruh. Kenapa ada orang-orang yang jadi gender queer, atau ada orang-orang yang nggak mau menganggap dirinya perempuan kayak gitu-gitu ya? Karena memang ratusan tahun kita menghadapi kenyataan gender role, ya, peranan gender yang menekan salah satu sisi, menekan perempuan biasanya secara umum. Ya kalau kita jadi ngomongnya nanti kejauhan kayak ya saya kasih contoh lah. Kita tuh perempuan itu baru boleh punya hak suara aja ya untuk memilih itu tahun 1900-an, 1900 awal di Eropa. Ya, di Eropa dan Amerika ya. Itu baru pertama kali. Di bagian dunia yang lain nggak ada hak suaranya, gitu, ya. Sekolah kalau di Eropa dan Amerika itu sekolah lebih dulu ya, tahun 1800-an kayaknya udah boleh sekolah ya kayak gitu. Ya di Indonesia ya tahu sendiri Kartini tahun berapa tuh, kayak gitu baru boleh ada sekolah perempuan pun baru boleh bisa cuman bolehnya baca tulis, terus sama untuk perempuan ya pasti kayak jahit, masak kayak gitu-gitu ya, gitu. Nah, karena ada peranan gender yang berbeda seperti itulah, akhirnya kan ketika sesuatu terlalu ditekan, akhirnya kan berontak ya. Akhirnya kan, wah ya sekarang makanya harus ada ladies first gitu ya. Harus apa tuh? Apa istilahnya? Feminism gitu ya. Perempuan harus punya hak ini, punya hak itu, dan segala macam. Dan kalau menurut saya akhirnya berlebihan, karena dulunya sangat ditekan, akhirnya dia nggak pengen cuma sejajar, tapi dia pengen berada tadinya kan di bawah gitu ya, terus pengen sejajar, terus akhirnya pengen di atas dong gitu, pengen lo yang nindas gue sekarang jadi gue tindas, kayak gitu. Kalau menurut saya hampir semua grup yang begitu itu, yang tadinya tidak sejajar seperti itu, termasuk yang sekarang adalah kalau kita ngomongin LGBT itu ya kan dulu pokoknya udah semua masyarakat tidak menyetujui LGBT, terus perlahan-lahan ada beberapa negara yang sejak 1900-an akhir ya, oke di sini boleh kayak gitu-gitu, akhirnya boleh. Sekarang mereka ya berusaha sejajar gitu. Terus ada di beberapa titik mereka jadi kayak mulai juga mau di atas kayak gitu, mulai mau memimpin atau segala macam kayak gitu. Itu menurut saya itu suatu hal yang wajar ya gitu. Kayak kalian mungkin kalau di Indonesia dulu junior kan kalian di ospek gitu ya. Terus nanti begitu di tingkat tengah sejajar, terus nanti paling di senior kan kalian yang ospek gitu ya. Pengen ada pertukaran sisi seperti itu gitu. Jadi ya yang tadi, karena kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat di dunia sosial, di dunia maya ya gitu. Jadi ya ketika ada yang dan menyuarakan apa yang dia pikiran dia itu bisa diterima oleh orang banyak. Akhirnya kan kayak gitu, bahwa bukan cuma gue, terus akhirnya kan iya ya benar kayak gitu. Emang siapa sih yang pakai bedak kayak gitu. Akhirnya seperti itu ya. Iya, kembali ke diri masing-masing bagaimana menyikapinya gitu. Gitu aja sih. Ya, kalau berdasarkan pendapat saya ya. Nah, terus juga mengenai kalau kita di psikologi kan ini berkaitan dengan yang berikutnya ya, sexual orientation gitu, homoseksual, lesbi, gay itu untuk LG-nya ya, bi ya, bisex gitu, LG dan B sebagai sexual orientation itu sudah tidak lagi masuk ke gangguan ya, transseksualnya saja yang masih masuk ke gangguan.
kalau berdasarkan pertimbangan medis yang saya tahu, transseksual itu masih masuk ke dalam gangguan karena seumur hidupnya dia butuh obat, terutama yang sudah operasi jenis kelamin atau yang menambah hormon. Ya, saya perempuan nih sampai jadi laki, berarti kan hormonnya laki-laki apa? Yang banyak perempuan punya ya testosteron, tapi kan didominasi testosteron itu lebih banyak ada di laki-laki ya. Maka saat dapat tambahan testosteron dari luar, seumur hidup saya harus pakai testosteron dari luar itu. Berarti kan sangat tergantung pada dokter, pada medis, pada obat-obatan. Makanya tetap dianggap sebagai gangguan. Tapi lesbi, gay, dan biseks tidak seperti itu. Tidak ada bergantung pada medis. Makanya sudah tidak lagi. Dan kata kunci gangguan kan mengganggu orang lain. Kan itu kan udah pilihan hidup, itu bukan mengganggu orang lain. Maka sudah tidak lagi dianggap sebagai gangguan atau abnormalitas. Kayak gitu. Ya. Jadinya cuma sebagai orientasi gitu. Pilihan hidupnya dia, hasrat seksualnya ke siapa? Ke lawan jenis, ke sesama jenis, kedua-duanya, ke siapa aja, atau ke tidak ada sama sekali. Bahkan sekarang bukan cuma dibagi jadi 3 kayak gini ya, gitu. Lawan jenis heteroseksual, sesama jenis homoseksual, bisa ke lawan jenis dan sesama jenis berarti biseksual. Ya, tidak ada kecenderungan lebih besar kemana, jadi di tengah-tengah gitu ya. Ada lagi yang ke siapa aja, kok maksudnya ke siapa aja, gimana Mbak gitu. Panseksual ya, itu kayak ada yang kan gini, kalau heteroseksual berarti kan saya sebagai perempuan saya suka sama laki-laki ya, tapi kalau homoseksual saya sebagai perempuan saya suka sama perempuan juga. Kalau biseksual berarti saya sebagai perempuan suka sama laki-laki dan perempuan. Kalau panseksual saya suka sama perempuan, saya suka sama laki-laki, saya suka sama orang yang trans gitu. Karena ada kalau heteroseksual murni atau homoseksual murni dia nggak suka sama yang trans. Misalkan saya heteroseksual murni, saya jatuh cinta sama cowok yang tadinya cewek, enggak. Saya tetap nganggap dia trans dan saya nggak bisa suka sama dia gitu. Atau yang homoseksual, dia misalkan homoseksual cowok suka cowok gitu, terus dia ngelihat female to male ya, transseksual yang tadi perempuan jadi laki-laki, dia nggak akan suka gitu. Tapi kalau pan dia bisa suka itu juga gitu ya. Bahkan ada pernyataannya tuh, dia homoseksual ya gitu deh, murni apa enggak gitu, heteroseksual murni apa enggak, karena kalau murni dia nggak bakalan suka yang trans gitu ya. Nah, terus atau aseksual, sama sekali tidak ada ketertarikan secara seksual. Nah, kalau itu abnormal ya. Ya masih dianggapnya abnormal. Kenapa kok bisa nggak suka? Bahkan karena kan sebagai individu punya ketertarikan seks, punya hasrat seks gitu ya, baik secara physically, secara emotionally, spiritually, gitu ya. Oke, bisa dibedakan. Nah itu kalau kita ngomongin ini aja nih, itu identitasnya udah macam-macam. Dan bisa nggak kalau homoseksual itu nggak ganti kelamin? Bisa. Homoseksual itu male, maskulin. Dia gay tapi dia maskulin, ada gitu, banyak gitu ya. Jadi jangan atau misalkan heteroseksual tapi dia feminin, wah gayanya melambai nih, pasti gay. Belum tentu kayak gitu ya. Jadi nggak bisa lagi tuh kita campur adukan, itu adalah identitas yang berbeda gitu ya. Ya, selain itu ada juga identitas mengenai suku, bangsa, agama, ya, hobi, kebiasaan, personality, ya, kepribadian. Udah kalian biasanya suka banget tuh ya. Sekarang tuh terus pekerjaan, pilihan hidup, suka sepak bola, grup sepak bola apa, fans siapa, ya gitu ya. Pilihan politik, tuh, macam-macam. Tingkat ekonomi, status, strata. Ya, itu identitas itu menyangkut itu semua, ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin identitas di dunia maya.
kita ngomongin dulu identitas di dunia maya itu digunakan di mana aja sih? Ya, yang pertama adalah yang jelas, yang pasti semua orang harus punya identitas di dunia maya itu adalah di email. Ya, apalagi sekarang pakai gadget. Udah nggak ada lagi ya orang punya gadget, punya handphone, handphone yang semuanya apa namanya yang terkait sama dunia maya gitu, yang bukan cuma buat nelfon SMS doang, itu pasti ditanya yang pertama kali adalah email. Nah, jadi pasti punya email. Ya, identitas di email, terus identitas di media sosial. Ya, ini saya dari yang paling semua orang punya ya, paling umum tuh email pasti. Terus yang kedua adalah media sosial. Ya, punya email sih, tapi belum tentu punya media sosial. Ya, mungkin ada yang nggak punya media sosial gitu. Terus habis gitu forum permainan online. Ya, ini biasanya remaja ya, anak-anak, dewasa muda gitu ya. Di permainan online yang terutama yang harus gamenya berinteraksi secara luas gitu ya dengan pengguna lain, harus bersamaan. Tuh nanti kita ngomongin tentang online game, kita bahas itu sendiri. Itu biasanya kan ngasih nama, identitas gitu, setidaknya di situ mungkin jenis kelaminnya bisa aja beda dari kita ya. Terus di forum ilmiah atau formal, misalnya LinkedIn ya, atau saya tadi contohin setiap saya nulis artikel itu ya, itu identitas forum ilmiah. Dan identitas berbagai aplikasi. Kamu mungkin ikutan aplikasi dating ya, nulis nama di situ gimana, fotonya gimana gitu, aplikasi belanja ya, aplikasi kesehatan misalnya di Halodoc kayak gitu-gitu. Dan aplikasi-aplikasi lainnya ya. Oke. Tadi penggunaannya, identitas itu digunakan pakai di mana aja sih di media sosial, di cyberspace gitu ya, di dunia maya. Terus sekarang bentuk identitasnya. Bentuk identitas di dunia maya itu apa aja? Yang pertama adalah identitas asli. Kayak kita di Peduli Lindungi itu identitas asli ya. Kita harus masukin KTP, NIK, terus kita ada di mana, ya. Itu identitas asli. Ya. Atau identitas yang mengalami sedikit modifikasi. Ya, tadi misalnya saya memodifikasi nama saya tambahkan lebih lengkap dibandingkan identitas asli saya di dunia nyata. Itu tuh identitas yang mengalami sedikit modifikasi. Ya. Jadi ada beberapa identitas aja, misalnya tadi namanya ditambahkan atau namanya disingkat kayak gitu. Ada yang namanya terlalu panjang terus ada teman saya misalnya namanya itu Deni Marciandi Hasanah gitu. Disingkatnya jadi DMC gitu misalnya ya. Itu kan modifikasi. Gitu. Ya. Terus siapa lagi ya? Ya gitu deh. Ada yang namanya yang tadinya pendek jadi panjang jadi pendek gitu ya. Mengalami sedikit modifikasi, biasanya sih di nama ya. Atau dia boleh di fotonya diubah sedikit misalnya pakai filter, ditaruh di profilnya. Nah, itu sedikit modifikasi. Apa bedanya sama nomor 3? Identitas yang diubah tanpa maksud buruk. Bukan hanya modifikasi yang sedikit, yang cuma nama tadi atau foto tadi yang difilter gitu, tapi bisa aja jenis kelaminnya dia ubah, ya, atau warga negaraannya ceritanya mau komunikasi sama orang luar atau gimana, dia tulis bukan orang Indonesia kayak gitu, tapi bukan tanpa maksud buruk tuh bukan untuk tindak kriminal, bukan untuk tindak kejahatan. Kayak gitu. Ya iseng aja ya, hobi ya apa ya? Ya pengen aja jadi punya identitas lain atau punya akun lain gitu. Biasanya ini di media sosial ya. Dia punya 2 akun ya. Satu akun pribadi yang akun yang orang-orang tahu aslinya dia gitu. Ada yang akun satu lagi ya biasanya buat ikutan lomba-lomba ya, buat ikutan apa? Kalau di Instagram ikutan ya lomba-lomba apa namanya? Bisa jadi campaign, Mbak, campaign. Ya, bisa kayak gitu. Ya.
kan males nih pakai akun pribadi gitu ya. Jelek jadinya nanti kalau banyakan ikutan lomba-lomba kayak gitu ya, harus persyaratannya ngepost apa gitu. Akhirnya bikin akun lain. Ya akun lain itu ya dia asal aja dia mau naruh namanya siapa, kayak ubah fotonya, gambar dari mana kayak gitu ya. Terus jenis kelaminnya bisa aja dia ubah ya gitu-gitu. Nah, itu identitas yang diubah tanpa maksud buruk, maksud saya kayak gitu. Ya. Terus identitas role play. Memang bukan identitas aslinya dia, bukan identitas dia gitu, tapi dia pakai karakter tertentu. Ya. Ini makanya namanya agak mirip-mirip ya. Nah, tapi tolong bisa dibedakan. Yang saya kasih contoh waktu di pertemuan 1 ya, ada mungkin kalian juga tahu ya, banyak akun-akun di media sosial yang pura-pura jadi artis tertentu ya, untuk apa namanya, untuk berperan jadi artis tertentu itu ya. Misalnya jadi siapa sih, soalnya biasanya Korea ya, saya nggak, ayo dong yang K-pop yang suka. Korea sih Mbak. Siapa? Kebanyakan Korea. Korea, sebutin deh nama anggota BTS siapa? Ini kayak Jungkook, Mbak. Jungkook, oke. Ceritanya saya jadi Jungkook gitu ya di Twitter gitu. Tapi itu ada komunitasnya. Ya kalian lebih tahu lah, lebih paham lah mungkin gitu. Ada komunitas, dia bikin lah. Nah misalnya ini saya kasih contoh yang saya tahu aja deh ya. Saya pernah role play. Saya ngaku saya pernah role play, tapi di Harry Potter. Saya tuh suka banget Harry Potter ya. Saya bahkan admin promosi ya. Saya adalah admin Indo Harry Potter. Ya, medsosnya, komunitasnya Harry Potter terbesar dan tertua di Indonesia. Tuh, saya adminnya dari 2013, 8 tahun ya. Nah, sebelum jadi admin, nah kalau admin itu saya merasa saya itu nomor 2 ya, nomor 2 identitas yang mengalami sedikit modifikasi atau identitas yang berubah tanpa maksud, nggak ngubah juga sih. Sekarang sih mereka tahu ya, kalau pakai Instagram mereka tahu itu saya gitu ya, karena kan sering IG live gitu ya. Terus tapi waktu zamannya Twitter, waktu masih tulisan gitu, saya pakai identitas Lady Snape gitu. Jadi nama adminnya masing-masing punya. Nah itu boleh dibilang sebetulnya nggak role play juga, karena saya pakai Lady Arvisa Snape gitu ya. Saya pakai anak tuh. Jadi dipanggilnya Lady di situ. Kalau saya lagi nge-tweet gitu ya. Nah, yaitu identitas yang diubah tanpa maksud buruk. Saya mengubah identitas saya menjadi nama lain. Terus ya. Nah, tapi terus saya, tapi bukan role play karena saya yang ngomong sebagai admin Harry Potter ya, IHP gitu. Tapi kalau role play sebelum jadi admin IHP, saya pernah ikutan akun role play gitu. Ya saya berperan jadi McGonagall. Soalnya, ya saya kayak ngajar gitu. Saya ada, ketika saya jadi McGonagall, saya punya jadwal ngajar tuh di Twitter itu. Gitu ya, katanya baca aja, aku role play juga ngajar gitu, nggak bosan apa mbak gitu ya. Jadi saya jadi kayak seakan-akan saya ngajar transfigurasi misalnya kayak gitu ya. Saya berperan sebagai teacher di situ. Nah itu role play. Saya berperan sebagai McGonagall tuh kayak gimana? Nah itu role play gitu. Dan biasanya kalau di role play itu ada komunitasnya, ada akunnya, dan kita komunikasi dengan orang-orang lain yang ada di komunitas itu, di akun itu. Kita tahu bahwa itu semua palsu, itu role play, bukan palsu lah, ya role play ya, berperan jadi orang lain, berperan kayak acting jadi orang lain. Nah kalau di Korea, di K-pop juga gitu ya, dia berperan jadi aktor siapa, jadi idol siapa, ya gitu-gitu.
ya. Terus beda dengan identitas palsu, ya. Identitas palsu itu dia membuat identitas yang sama sekali bukan dirinya, tapi itu bukan identitas orang lain. Itu bukan identitas orang yang ada di dunia nyata yang dia tahu atau yang ya. Jadi misalkan saya ngubah nama saya jadi siapa ya? Jadi Lina gitu ya. Nama umum jadi saya kepikiran aja. Jadi Lina, saya umur 17 tahun, saya tinggal di Bandung misalnya kayak gitu. Pekerjaan saya sekarang adalah masih pelajar SMA misalnya kayak gitu. Tapi saya tahu nggak ada orang yang namanya Lina di Bandung umur 17 tahun masih pelajar SMA? Nggak tahu, saya nggak tahu sama sekali gitu. Dan saya nggak pakai foto Lina dan segala macam, itu identitas palsu. Ya buat apa? Ya macam-macam. Ada yang mungkin untuk bisa jadi kriminal, penipuan, ya, atau misalnya cuman iseng sekedar buat di dating online misalnya. Hode Mbak, hode. Apa? Hode. Hode itu apa? Ya kalau di dating online tuh cowok tapi jadi cewek gitu buat ngerjain orang. Oh, ya bisa kayak gitu. Ya, tapi bukan identitas orang lain ya. Dia tidak menggunakan identitas orang lain. Ada yang identitas orang lain, ada yang identitas palsu. Oke, nah bisa bedain ya. Kalau identitas palsu dia tidak menggunakan identitas orang lain, tapi ya dia bikin aja sendiri gitu. Ya, bisa ganti jenis kelamin juga memang kayak gitu ya. Nah, tapi kalau identitas orang lain itu benar-benar make, ini udah tindak kejahatan. Identitas palsu belum tentu tindak kejahatan ya, tapi kalau udah identitas orang lain itu udah tindak kejahatan. Saya tahu identitas siapa gitu, saya pakai foto dia, saya pakai nama dia, saya pakai cerita dia, identitas dia, pokoknya biasanya adalah identitas orang yang kita kenal dan sudah pasti itu merugikan. Ya, mau kalau kalian kan kemarin saya sarankan nonton Clickbait gitu ya. Mau itu secara sengaja atau secara iseng, pasti sengaja ya kalau pakai identitas orang lain, tapi maksudnya belum tentu tujuan awalnya adalah buruk, tapi itu jelas sudah merugikan. Ketika kita menggunakan identitas orang lain, udah jelas itu merugikan, gitu. Ya, itu udah termasuk akan kena ya udah UU ITE gitu ya, akan kena hukuman gitu ketika kita menggunakan identitas orang lain. Buat ya. pinjol biasanya Mbak. Ya, buat pinjol bisa. Oh ya, kalau pinjol harus ini ya, harus ada identitas orang yang beneran ada ya, nggak bisa palsu ya, kayak gitu. Buat pinjol atau buat penipuan sih, saya waktu selesai dari temu ilmiah nasional kemarin itu, seminggu setelah TIN selesai, karena kontak personnya saya itu ada yang pakai foto cewek, nama perempuan, ya, itu dia bilang dia baru daftar TIN, padahal TIN-nya udah selesai ya, temu ilmiah nasional itu udah selesai tanggal 12 Agustus, terus sekitar tanggal 20-an Agustus dia WhatsApp saya, terus saya bilang acaranya sudah selesai gitu kan, terus dia bermaksud menipu gitu ya. Waduh, gimana dong Mbak, saya udah transfer gitu, terus transfernya kelebihan 0 lagi kan, ya udah bermaksud menipu gitu. Terus ya udah kan, saya tanggapi bahwa ini penipuan ya gitu, terus saya cari nomor tersebut di get kontak, namanya cowok gitu. Kasian si foto itu ya, fotonya ya, namanya sih saya nggak tahu itu namanya beneran apa nggak sesuai sama si foto, tapi foto itu kan digunakan oleh orang lain berarti ya gitu ya. Oke, itu identitas orang lain. Oke, itu bisa terjadi juga di dunia maya ya. Oke, lanjut. Nah, gimana dengan kamu? Ini enaknya sih, coba siapa yang punya identitas lain? Pasti identitas lain tuh ada ya, pasti nggak mungkin deh cuma punya satu identitas doang. Ayo, siapa yang mau berbagi sedikit? Ada berapa? Jangan-jangan lebih dari satu. Wajar kok ya, asal yang tidak sampai merugikan orang lain itu masih nggak masalah. Ya. Saya Mbak,
Ya, siapa? Marcelino. Ya, gimana Marcel? Saya punya 2 Instagram. Yang satu buat stalking mantan, Mbak. Nama yang berbeda untuk yang stalking mantan. Iya, pakai nama yang beda. Oke. Ya, nah itu tadi tujuannya ya. Ya macam-macam ya, nggak apa-apa sih, ya gitu. Oke. Terus selanjutnya adalah teori social identity gitu ya. Berdasarkannya dari buku ini juga tertulis bahwa nggak ada self tanpa society gitu ya, nggak ada diri, nggak ada pembentukan tadi self image, self concept dan self love lainnya tanpa society gitu. Gimana saya bisa tahu bahwa oh saya misalkan tinggi dibanding kalau saya nggak tahu bahwa ada orang-orang yang tidak tinggi, kan membandingkan ya self, makanya itu untuk self image gitu ya. Gimana saya tahu warna kulit saya misalkan gelap atau warna kulit saya terang kalau saya nggak ngelihat orang lain yang sama dan yang berbeda dengan saya gitu. Gimana saya tahu bahwa saya pintar di sini dan kurang pintar di sini gitu ya kalau saya nggak ngelihat orang lain. Makanya nggak ada self tanpa society, tanpa masyarakat, tanpa suatu kelompok gitu ya. Dan social identity itu merujuk bagaimana orang-orang, kalau tadi kan diri sendiri, ini orang-orang gitu ya, self konsepnya orang-orang, people gitu ya, banyak mengenai diri mereka di suatu kelompok sosial. Ya, oke, saya misalnya social identity secara apa? Secara negara. Oke, saya adalah orang Indonesia. Orang Indonesia itu punya ciri khas yang sekarang ada lagunya ya. Apa sih yang beberapa minggu yang lalu Kami Indonesia? Kita apa lagunya? Saya ya waktu itu sempat marak ya, sempat viral di media sosial gitu. Ya, misalnya ya tentang bahwa Indonesia itu beragam etnis budaya, Indonesia itu gini gitu ya. Itu oke, apapun budayanya dan segala macamnya, kita adalah orang Indonesia karena kita gini. Kita bukan orang Malaysia karena kita nggak gini gitu. Nah, itu social identity. Ya. Dengan adanya social identity itu jadi terbentuk kami dan bukan kami, atau mereka. Kami dan mereka gitu. Ya. Kekamian dan kekamian gitu ya. Kekamian tuh jadi lebih ke arah ya lo nggak satu grup sama gue, berarti lo bukan penggemar, dan itu bisa jadi memang jadi berantem gitu ya. Misalnya penggemar yang kemarin bola deh gitu ya. Yang kemarin yang menang kemarin siapa, ada 3 pertandingan besar ya, ada 3 pertandingan ya kemarin ya. Juventus lawan Milan gitu. Oh, gue pencinta Juventus, lo bukan pencinta Juventus, lo pencinta Milan gitu. Pas kemarin tanding kan mungkin saling debat di media sosial, saling berantem, mungkin bisa aja diledek-ledekan kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ya itu macam-macam ya, suku, bangsa, agama, fans bola tadi saya bilang fans asli tertentu, BTS lawan EXO gitu ya, anggota partai. Kalau Indonesia sebenarnya bukan anggota partai, kayaknya nggak ada. Kalau di Amerika tuh jelas Demokrat lawan Republik ya, gitu. Itu ya kan dua besarnya ya, merah sama biru tuh kalau nggak salah, itu 2 besarnya. Yang lain partai-partai kecil itu benar-benar saling ini ya, mereka setia banget. Orang Demokrat ya Demokrat, terus menerus, orang Republik terus menerus, hampir nggak pernah mereka berubah haluan partainya gitu. Nah, tapi kalau Indonesia sih sebetulnya nggak sampai kayak gitu ya. Kebanyakan nggak sampai sosialis setia banget sama partainya, bahkan anggota partai yang udah terpilih sekalipun bisa aja pindah partai gitu ya. Indonesia belum sesetia itu sama partai, tapi pilihan politik ya, kebagi 2 banget sejak 2014 ya, pro Jokowi dan kontra Jokowi misalnya kayak gitu. Dan itu jadi kekamian dan kemerekaan gitu, yang saya juga saling berdebat gitu. Dan sekarang berdebatnya di cyber, di dunia maya. Ya. Lanjut. Jokowi 3 periode. Oke. Nah, terus self di cyberspace sendiri itu gimana ya? Self dunia nyata dan dunia maya berbeda. Ini saya ambil dari kemarin
Witty belum nulis di bukunya yang ini ya, True Self sama Actual Self gitu ya. Ternyata self di dunia maya itu dibedakan jadi true self dan actual self. Ya, true self itu traits or characteristic that individuals possess and would like to, ya sama ya. Traits or characteristic that individuals possess, sampai situ sama, ya. Tapi perbedaannya adalah and would like to but are not usually able to express. Nah, satu lagi and express to others in social settings. Perbedaannya di situ. Berarti apa tuh? Ya. True self itu diri kita berarti terkait dengan kepribadian kita, dengan karakteristik kita yang kita punya gitu, yang individu itu punya. Dia pengen seperti itu, tapi belum tentu mereka mau. Dia nggak masalah dengan diri mereka yang seperti itu, tapi belum tentu mereka mau atau mereka secara umum ekspresikan di dunia maya itu, gitu. Tapi kalau actual self yang tadi, yang segala macam itu, diri kita, kepribadian kita itu, yang kita ekspresikan ke orang lain di dunia maya itu, di social setting di dunia maya khususnya. Gitu. Jadi true self itu kita bisa saja simpan, actual self itu kita perlihatkan. Ya. Misalnya gini deh. Dan sebetulnya ini kan ngomongin ini nggak hanya di dunia maya ya, tapi sekarang itu kita ya ini juga ada di dunia maya. Misalnya gini, kamu itu misalnya kepribadiannya ada nggak sih? Ada misalnya orang yang gini, sebetulnya dirinya itu pemalu, introvert gitu ya. Sekarang nggak bisa bilang pemalu ya. Sebetulnya mungkin dia itu pendiam, pemalu, gugup untuk tampil di depan orang lain, nggak nyaman untuk ada di depan orang banyak kayak gitu ya, introvert gitu. Tapi karena tuntutan pekerjaan misalnya ya, banyak kok dosen sekalipun banyak yang kayak gitu ya, yang membuat dia harus banyak public speaking, harus banyak berbicara, berinteraksi dengan orang lain di publik gitu. Akhirnya dia mau nggak mau dia semacam ekstrovert, jadi dia harus jadi ekstrovert, dia harus bisa ngobrol, setidaknya harus menghalau keinginan ketakutan dia itu sedemikian rupa supaya dia akhirnya bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan karena akhirnya terbiasa ya akhirnya bisa ngomong di depan orang banyak gitu. Tapi true self-nya dia sebetulnya introvert. Tapi actual self-nya bisa jadi dia extrovert. Misalnya ya, bisa kayak gitu, bisa aja, ada aja. Tapi ada yang emang sama sekali nggak bisa ya, introvert tetap introvert ada. Berarti true self sama actual self-nya sama. Gitu. Ya. Atau ya bisa juga aslinya dia tuh nggak suka bola sih gitu. Tapi misalkan karena pacarnya suka banget bola, terus jadi otomatis dia harus oke deh, yaudah deh gue ikutin deh, gue googling deh, setidaknya depan cowok gue ngerti bola deh. Gitu. Bisa seperti itu. Ya, paham ya? Apalagi kalau di dunia maya ya, kita menampilkan actual self biasanya. Yang sebenarnya gue nggak setuju nih sama begini, tapi daripada ntar gue dibully kalau gue bilangnya begini, daripada ntar gue ini ya udahlah, ya deh, gue ikut pendapat orang banyak aja deh. Oke, terus ada cyborg self. Di tambahan di buku ini ada cyborg self ya. Cyborg self itu kayak jadi ya kalau ngomongin cyborg itu robot ya, robot kayak android ya, kalau sekarang tuh android gitu yang, tapi cyborg self tuh maksudnya dengan kita berlindung punya identitas tertentu di dunia maya ya, itu kita jadi enggak, terutama cyborg self ini makanya lebih ke feminis dibilangnya si Donna J. Haraway ini ya, di sini di halaman cyborg self ini ada di halaman dari buku ini ngomonginnya apa tadi 16 ya gitu. Jadi sejak zamannya World Wide Web ya, menurut Donna Haraway tahun 1991 gitu,
cyberspace provided real opportunities to create postmodern selfies. Jadi kita bisa meng-create diri kita sendiri, ya. Nah, yang dia yakin kalau perempuan itu bisa menghindari gender roles. Makanya cyborg itu kenapa jadinya feminis gitu ya? Kenapa jadinya lebih ke feminis? Karena perempuan ketika ada di dunia maya, dia bisa menghindari peranan perempuan. Oh, harus di dapur, harus bisa masak, oh nggak boleh kerja dan segala macam. Dengan dunia maya ini, ya sekarang banyak kan ibu-ibu yang punya penghasilan sendiri dengan di dunia maya, itu kan jadi sama kayak cowok, dan penghasilannya mungkin bisa sama kayak cowok atau lebih tinggi dari suaminya misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa mengabaikan atau bisa menghilangkan peranan gender yang ada selama ini gitu. Makanya lebih ke feminis di situ, di cyborg self ini, ya. Jadi lebih ke cyborg self itu ya self in cyber space ya gitu. Ada istilah lainnya adalah cyborg self itu. Jadi bukan robot yang bukannya kalau kamu sekarang buka are you human, bukan kayak gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang terakhir adalah kenapa sih self di dunia nyata dan berbeda di dunia maya gitu. Tadi kebebasan melampiaskan keinginan yang tidak bisa diwujudkan di dunia nyata. Ya. Jadi pengen lebih bebas, pengen tadi misalkan saya susah kan untuk ganti nama kalau di dunia nyata, ribet banget urusannya. Kalau di dunia maya saya bisa punya middle name, saya bisa punya last name, padahal kalau di dunia nyata saya cuma punya first name. Kayak gitu. Ya. Terus atau melampiaskan keinginan yang tadi tuh, contohnya Marcel ya, pengen stalking mantan gitu kan. Kan kalau di dunia nyata susah kita mau, masa sih kita mau datengin rumahnya penguntit banget, malah serem gitu ya. Jadi dia udah keluar dari rumah apa belum gitu kan serem. Tapi kalau di dunia maya kan kita bisa ya udah lihat aja aktivitasnya di media sosial sekarang kayak gimana sih gitu. Terus pakai identitas lain gitu. Terus mewujudkan imajinasi, tadi role play, ya itu kan mewujudkan imajinasi, pengen jadi orang lain, pengen jadi misalnya pengen jadi princess, pengen jadi punya cita-cita apa, itu bisa aja diwujudkan imajinasi dia seperti itu. Atau masih mencari identitas, ya. Benar nggak sih saya itu perempuan gitu? Benar nggak sih saya itu ya masih mencari identitas gitu? Ya, jadi masih pakai coba-coba identitas lain. Nyaman nggak sih saya dengan identitas ini? Oh ya, tujuan lainnya adalah atau alasan lainnya adalah memang kriminal, gitu. Untuk ngebully orang, untuk menipu orang, gitu ya, untuk mencuri data, gitu-gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada komentar tentang self di cyberspace? Sorry, kedengeran ya. Saya live dulu Zoom-nya. Yang satu lagi. Oke. Ada pertanyaan, ada komentar? Nggak ada? Ada terus merenungi diri sendiri selama ini kayak gimana? Atau pernah punya pengalaman terkait orang lain tapi menggunakan identitas lainnya yang kamu nggak tahu, yang tadi saya kan pengalaman saya pernah tadi hampir mendapatkan penipuan gitu ya gara-gara identitas orang kriminal tadi ya, atau orang-orang role play itu juga kalau di pertemuan satu saya ceritakan bahkan sampai mengubah orientasi seksualnya ya. Ada mahasiswa saya yang skripsinya tentang sexual fluidity. Jadi sexual fluidity itu teori yang menyatakan bahwa heteroseks bisa berubah jadi homoseks atau kebalikannya homoseks bisa berubah jadi heteroseks gitu ya. Bisa fluid, bisa kayak cair, bisa berubah gitu. Karena dia bermain peran yang terlalu intens di media sosial, terbawa ke kehidupan pribadinya. Gitu. Dan saya juga pernah ngeliat langsung teman saya yang lain yang role play, itu dia susah banget kalau di chat langsung gitu ya, di chat ke nomor dia, tapi dia lebih sering chat atau
bisa mudah dihubungi kalau pakai akun role play-nya. Jadi kalau mau hubungin dia ke role play-nya, ke akun role play-nya gitu. Ya. Saking dia lebih menikmati identitas dia di role play itu. Tuh. Itu pengalaman, observasi dan penelitian yang saya tahu tentang identitas lain ya di dunia maya. Gitu. Gimana? Mbak, Ya? Marcel? kalau saya kayak punya prinsip gini, Mbak. Kan banyak kayak orang kalau di dunia maya tuh sampai lagi di mana habis itu upload, lagi di mana upload gitu. Nah, kalau saya nggak penting, Mbak. Kayak misalkan lagi liburan terus saya upload terus gitu. Paling saya kalau gunain media sosial ya buat nyebar informasi lain kayak gitu. Apa enggak? Ya buat nuangin kayak di Twitter kan buat nuangin opini-opini gitu, Mbak. Ya saya cuma sebatas itu doang, Mbak. Nah, kalau itu true self apa namanya? Apa yang tadi actual self, Mbak? Oh, true self atau actual self gitu maksudnya, lebih ke situ. Ya nggak masalah sih, bisa nggak pakai identitas true self di dunia maya, ya boleh aja, bisa aja kan kayak gitu, nggak apa-apa juga gitu. Dan ya berarti apa yang pemikiran kamu tentang diri kamu di dunia nyata itu sama, berarti true self gitu kan, kamu ekspresikan di dunia maya dengan hal yang sama gitu. Kalau ya kamu tuh nggak suka ngebagiin kamu jalan-jalan kemana gitu kan, terus kebagiin, ya udah nggak apa-apa, kamu nggak bagiin itu gitu, ya udah berarti hal yang sama, itu lebih ke true self gitu ya, dan nggak masalah juga kan gitu. Kalau saya pribadi gini ya, saya merasa bahwa media sosial itu sekarang ini jadi tempat saya menyimpan memori, menyimpan foto misalnya kayak gitu. Sekarang tuh saya sebetulnya males ngepost foto. Saya kalau yang follow saya di Instagram tentang Temu Ilmiah Nasional kemarin gitu, saya belum post di feed ya. Saya pernah post di stories gitu kan, terus stories kan ya 24 jam gitu. Nggak ada gitu. Tapi saya mulai berpikiran, apalagi ganti handphone kemarin kan, dan foto itu ada di banyak yang juga screenshotnya ditaruh di handphone yang lama gitu. Terus foto-foto yang nggak di screenshot tapi foto langsung di handphone yang WhatsApp ya, kalau yang memori udah pindah ya, tapi yang dari WhatsApp orang gitu kan masih disimpan di handphone yang lama gitu misalnya. Nah itu saya berpikir, dan sekarang juga ya misalnya saya dulu misalkan pernah ke Eropa gitu ya, itu ganti handphone cenderung, apalagi waktu saya ke Inggris tahun 2013, belum ada handphone yang bisa pindah foto semua gitu ya. Ya udah, nah itu kesimpannya ya di media sosial, di Facebook ya waktu itu. Gitu. Jadi kalau saya mau ngambil foto-foto saya waktu di Inggris ya harus buka Facebook gitu. Jadi sekarang saya mikirnya kayaknya media sosial lebih ya bisa digunakan untuk itu ya. Tapi kan kalau sekarang nggak harus media sosial, kita bisa simpan foto di cloud atau di segala macam ya. Tapi lebih mudah kan ya, searching lebih gampang gitu ya, karena kan nggak semuanya kita taruh foto di media sosial itu, jadi lebih gampang sih nyarinya kalau saya. Mungkin kalau alasan saya sekarang nyimpan, kalau saya posting foto di media sosial ya sebagai media penyimpanan sih kayak gitu, biar lebih mudah nyarinya gitu. Dan memang ada kecenderungan untuk aduh males ya ngepost gitu, ada sih sekarang, aduh males ya ngepost gitu, nggak tahu ya macam-macam ya udahlah gini aja ya kan, sekarang ada story ya di story aja kayak gitu. Tapi di sisi lain kayaknya sebetulnya bisa aja disimpan di sini ya, biar nanti kalau mau ini lagi gampang nyarinya kayak gitu ya. Ya sama juga tadi mungkin Marcel, dulu saya, ini mungkin nanti terkait sama pas kita ngomongin tahap perkembangan pada media sosial. Ya waktu zamannya masih berFacebook ria gitu, saya masih seumuran kalian gitu, apapun opini saya
sering banget saya tulis di WhatsApp status, WhatsApp status, Facebook, apa namanya, Facebook status ya, apa sih istilahnya? Ya itulah, what do you think gitu kan, ditulisnya kayak gitu kan. Berantem deh sama orang ya gitu dulu tuh ya, komentar pemikiran saya beda, ada orang itu terus misalkan bisa berantem di situ, atau saya ini orang kan kok begini kayak gini, saya komen juga gitu. Tapi itu 20 something ya, 20 awal-awal lah ya gitu. Tapi begitu sekarang, apaan sih, males banget, bodo amat dah gitu, nggak pernah lagi mengutarakan apa yang saya pikirkan tentang suatu hal gitu di media sosial gitu. Ya. Mungkin itu ada pengaruhnya tentang kedewasaan atau tentang karena sudah lama menggunakan, jadi kayak apa sih nih gitu. Jadi saya melihat memang usia 20-an dan usia 30-an itu berbeda perilakunya di media sosial. Yang paling kelihatan jelas media sosial ya. Gitu. Oke. Baik, kita nanti Cindani, kamu ada tap tangan diangkat, ada apa Cindani? Tok pencet. Kalau nggak ada, kita udah lewat. Saya mau nanya, boleh nggak? Yes, oleh Bagis, oke. Sebenarnya saya lebih menyampaikan kebingungan aja sih Mbak. Jadi tentang self itu sebenarnya kan kita udah belajar sedikit di ISBD waktu semester 1 ya Mbak. Cuman kalau nggak salah emang lebih lengkapnya itu ada di psikologi sosial, dan kebetulan yang 2020 kan kita belum dapet ya Mbak psikologi sosial. Nah, jadi waktu itu cuman kan kita udah dapat psikologi kepribadian ya Mbak. Nah, ada yang ngebahas teori archetype-nya dari Carl Jung. Nah, waktu itu tuh ada tugas presentasi, jadi saya nonton seminar yang ngebahas tentang itu. Terus dia ada ngebahas yang soal feminin dan maskulin ini. Dan di situ pembicaranya bilang feminin dan maskulin itu bukan merujuk ke kecenderungan fisik atau apa, tapi lebih ke mana yang lebih diaktifkan antara rasional atau perasaan gitu kan. Nah, saya juga baru kenal dengan istilah androgini ini gitu kan Mbak. Jadi saya coba bingung kalau misalnya pakai pengertian dari yang pembicara tadi sampaikan tentang perasaan atau rasional, berarti yang androgini ini tempatnya gimana gitu kan? Oke, perasaan berarti feminin, pemikiran berarti maskulin gitu ya? Iya Mbak, gitu. Ya kalau kita pakai teorinya MBTI nggak gitu dong. Jadi ya itu ya, psikologi itu ilmu sosial ya, karena kita menganalisis atau mempelajari sesuatu yang abstrak yang nggak kelihatan wujudnya di depan mata, sosial kan gitu ya. Kalau eksak kan jelas nih, konkret gitu ya. Udah jelas warna daun ini hijau gitu ya, bukan biru, udah jelas tuh kan gitu. Sesuatu yang konkret aja bisa saja masih beda pendapat, bisa aja sekonkret sepasti-pastinya. Jadi nggak ada, sekarang tuh nggak ada lagi ilmu yang pasti. Ilmu pasti kan dibilangnya ilmu pasti tuh artinya adalah semua orang berpendapat hal yang sama gitu. Matematika tuh ilmu yang paling pasti ya, dan misalkan kayak gitu. Ternyata nggak juga, banyak juga sekarang teori-teori ilmu pasti itu yang ternyata banyak perbedaan pendapat. Atau Einstein kita banyak belajar teori Einstein misalnya sekian tahun gitu ya, tapi ternyata ditemukan banyak hal yang bilangnya oh Einstein salah, oh Einstein ya mungkin bukan Einstein salah, tapi berbeda pendapat aja gitu kan sekarang ya. Apalagi ilmu sosial, ilmu yang sudah pasti, ilmu eksak yang dianggapnya sudah pasti aja ternyata sekarang sudah tidak bisa dibilang lagi sebagai pasti, banyak perbedaan pendapat. Apalagi ilmu sosial yang kita nggak bisa lihat wujudnya secara langsung, kita mempelajari sesuatu yang abstrak gitu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat tentang feminin dan maskulin dari suatu ahli gitu ya, dari suatu ya wajar aja gitu, nggak masalah gitu, dan nggak usah, dan kita jadi ngelihat tergantung kita mau dari sudut pandang mana nih ngelihatnya gitu. Kalau tadi androgini yang mana ya, berarti dia setengah-setengah, dia 50-50 gitu kalau berdasarkan teori itu ya, berdasarkan teori itu. Tapi kan kalau tadi berdasarkan pemikiran atau perasaan, kalau kita pakai teori kepribadian yang MBTI
ya. Nggak bisa dibilang feminin dan maskulin dong. Gitu. Oke, Mbak. Jelas banget, Mbak. Jadi tergantung kita lihat sudut pandangnya dan asal jangan dicampur. Nggak apa-apa beda pendapat, tapi asal jangan dicampur pendapatnya ya. Gitu. Jangan kamu masukin feminin dan maskulinnya si teori yang tadi ke teori yang gender person tadi, genderbread person tadi. Oke, berarti emang maksudnya konteksnya nggak sama gitu ya, Mbak? Ya. Oke, terima kasih, Mbak. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, boleh mengaktifkan kameranya untuk yang bisa on cam, yang nggak bisa off cam, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa off cam. Kalau bisa silahkan saya untuk bukti. Oh ya, saya belum masukin ke Google Classroom ya, nanti saya kasih ya ke Google Classroom. Siap semuanya? Di slide 1 ini kita ada 3 slide, oke. Slide 1 ada Nisrina, Nadia, Farah Librati, Wulan, Ingrid, Shania, Faradila, Yasmin, Sherina, Marcelino, Anissa, dan Feren mau mengaktifkan? Kalau enggak saya langsung oke. Izin off cam, Mbak. Oke, izin off cam ya. Sisanya saya berarti off cam ya. Ini saya langsung 1, 2, 3. Sebentar. Selanjutnya, ini sudah on cam semua yang mau on cam ya. Saya nggak sebutin. Oke. Aisyah mungkin bisa diputar kameranya ya. Oke. Yang lainnya sudah Raihana, Nina, Indriani, Riyandi, Karen, off cam semua ya ini ya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Oke. Langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke. Kalau kita sudahi kuliah hari ini saya save dulu, nanti saya masukkan ke YouTube, baru saya kasih linknya di Google Classroom ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Mbak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Mbak. Yo.